Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Suci Ike Wahyuni MPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bondowoso. Pada kesempatan ini akan menyajikan tugas 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 1.4. Peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru, terlebih sebagai guru penggerak, harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah yang dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Adapun peran saya di sekolah antara lain sebagai ketua tim pengembang sekolah, ketua komunitas belajar, dan narasumber berbagi praktik baik pembelajaran. Dengan ketiga peran tersebut, saya memiliki ruang untuk dapat mengembangkan budaya positif di lingkungan sekolah. Tentunya dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan kepala sekolah serta rekan sejawat. Adapun yang telah saya lakukan antara lain membuat keyakinan kelas bersama siswa, berusaha hadir tepat waktu dengan memimpin siswa untuk masuk ke kelas sebelum mulai pembelajaran, menerapkan posisi kontrol sesuai kebutuhan, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan harapan siswa memiliki motivasi intrinsik untuk belajar, menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, dan berbagi praktik baik pembelajaran dengan rekan sejawat. Keterkaitan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Dengan menerapkan filosofi KHD dan nilai serta peran guru penggerak, saya dapat merancang sebuah prakarsa perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif (BAGJA) untuk menciptakan budaya positif di sekolah sebagai usaha mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Pemahaman konsep yang pertama tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah bentuk kontrol diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Teori kontrol, bahwa hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri dan kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Teori motivasi. Motivasi seseorang melakukan sesuatu antara lain untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang secara ekstrinsik. Penghargaan dan hukuman hendaknya diberikan secara tepat dan berimbang. Posisi kontrol guru. Berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser Gossen, ada 5 posisi kontrol guru, antara lain sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan, power. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah pernyataan nilai kebajikan universal yang dapat dilaksanakan di lingkungan tersebut berdasarkan hasil curah pendapat. Segitiga restitusi. Terdapat 3 sisi dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal menarik dan di luar dugaan. Pada proses penyusunan keyakinan kelas, pernyataan kebajikan universal dibuat oleh siswa
berbeda dengan peraturan yang dibuat oleh guru. Penghargaan. Selama ini saya beranggapan bahwa dengan penghargaan akan meningkatkan kualitas karena termotivasi untuk mendapatkan penghargaan itu. Ternyata dari pemahaman modul ini, penghargaan justru menurunkan kualitas. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini antara lain, saya menyadari bahwa siswa harus dilibatkan dalam penyusunan keyakinan kelas, dengan harapan siswa memiliki motivasi intrinsik untuk menerapkan nilai kebajikan yang telah diyakini. Saya juga menyadari bahwa guru hendaknya mampu memposisikan diri secara tepat dalam mengontrol perilaku siswa, agar dapat menerapkan budaya positif di lingkungannya. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami adalah saya mengalami untuk pertama kalinya dalam menyusun keyakinan kelas. Saya melihat siswa sangat antusias menyampaikan pendapatnya dan menentukan nilai kebajikan yang akan disepakati. Saya lebih bersemangat menerapkan segitiga restitusi karena siswa lebih terbuka menyampaikan alasannya melanggar keyakinan tanpa ada rasa takut. Kurangnya pemahaman dari semua pihak sehingga beberapa masih menerapkan pemberian sanksi atas pelanggaran. Sehingga saya perlu terus berkolaborasi dan berbagi praktik baik dalam penerapan budaya positif di sekolah. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya adalah saya merasa senang ketika melihat siswa perlahan menerapkan budaya positif yang mengarah pada terwujudnya profil pelajar Pancasila. Saya menjadi lebih bersemangat untuk berbagi praktik baik yang telah saya laksanakan dan juga bersemangat untuk melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dalam upaya menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Pengalaman yang sudah baik yaitu penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, motivasi belajar siswa bersifat intrinsik, dan penerapan nilai kebajikan dari keyakinan kelas secara konsisten. Hal yang perlu diperbaiki yaitu penerapan posisi kontrol guru terkadang masih pada posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah, sehingga masih perlu diperbaiki untuk membiasakan diri menjadi posisi sebagai manajer. Pertanyaan ke-6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, terkadang saya menerapkan posisi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan teman. Menurut saya, hal tersebut akan efektif membuat siswa lebih memiliki disiplin positif. Namun ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menerapkan posisi sebagai manajer. Ada kalanya juga sebagai pemantau. Namun terkadang juga masih terbawa dengan kebiasaan lama. Saya merasa senang dan bangga karena siswa lebih menunjukkan disiplin positif dan konsekuen menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Pertanyaan ke-7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Sebelum mempelajari modul ini, tanpa disadari saya telah menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah indisipliner siswa.
yaitu pada sisi menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum melakukan pada sisi menanyakan keyakinan, karena yang saya lakukan cenderung menuntut konsekuensi dari pelanggaran yang telah dibuat oleh siswa. Pertanyaan ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal penting yang patut dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah bagaimana membangun growth mindset dan komitmen dari masing-masing individu agar dapat konsisten menerapkan budaya positif tersebut. Karena terkadang ada guru yang bertahan di zona nyamannya saat ini dan enggan untuk memperbaiki diri. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.